Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Angget Genta Saputra. Di sini saya dari kelompok 2 akan memperkenalkan anggota saya sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Widarti Safitri, NPM 212310068, kelas 1M21, mata kuliah pengantar manajemen bisnis. Nama saya Elza Budiasari dari kelas A1M21 NPM 2123100048. Nama saya Destika Amelia Hamzani, NPM 21232002, kelas A1K21, jurusan Komputerisasi Akuntansi. Nama saya Ade Monareva, NPM 2123100070, mahasiswi Manajemen Informatika. Nama saya Prasti Hadi, NPM 2123173, kelas A1M21, Prodi Manajemen Informatika. Nama saya Sapriyadi Syahputra, NPM 2123100028, kelas Manajemen Informatika. Perkenalkan, nama saya Rido Ferdiansyah dari kelas A1M21 NPM 2123131. Nama saya Radinal Hidayat, NPM 2123100046, jurusan Manajemen Informatika, kelas A1M21. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi manajer di mata kuliah manajemen bisnis. Siapakah yang paling berperan di dalam manajemen yang paling berperan di dalam manajemen itu adalah seorang manajer, di mana seorang manajer itu akan berperan dalam sebuah organisasi untuk mengendalikan sebuah tim. Dan untuk pengertian manajer itu sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Apakah manajer itu? Siapakah manajer itu? Manajer adalah seseorang yang bekerja dengan orang lain dengan mengordinasi kegiatan-kegiatan mereka untuk mencapai sasaran organisasi tersebut. Manajer adalah seorang leader. Dia terbentuk dalam aturan-aturan, mengordinasi, arahan-arahan untuk mendistribusikan kegiatan-kegiatan maupun program-program. Agar apa? Agar mencapai tujuan acara tersebut. Kemudian, manajer adalah seseorang yang mengambil keputusan terkait perencanaan, keputusan terkait pelaksanaan kegiatan, keputusan terkait anggaran pelaksanaan kegiatan seperti sumber dana, alokasi dana, distribusi, dan keputusan terkait mengevaluasi apakah pekerjaan tersebut atau kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang ditetapkan lembaga tersebut. Kemudian, pengambilan keputusan tersebut mulai dari proses perencanaan dan pemilihan cara bertindak. Maka kita kenal seorang manajer dengan manajer lainnya yang memimpin institusi yang sama. Katakanlah manajer Bank Syariah A dan manajer Bank Syariah B pada satu lokasi tertentu. Dia memiliki segi kepemimpinan yang berbeda, seni pendelegasian yang berbeda, dan tentunya dia memiliki segi penyelesaian yang berbeda. Maka memang pemilihan cara bertindak ini pula adalah sebuah seni manajerial, sebuah seni pengaturan, dan sebuah seni pengolahan. Tingkatan manajer setidaknya ada 3 tingkatan manajer dalam sebuah organisasi atau sebuah lembaga, baik itu lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta.
yang tingkatannya yang nantinya akan bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tingkatan-tingkatan tersebut adalah tingkatan lini pertama atau disebut dengan first line management. Ini manajer operasional yang bersinggungan langsung dengan aktivitas teknis. Jadi misalkan kalau di bank itu kita bisa dapati manajer operasional di kantor, unit, ataupun kantor cabang yang sifatnya sangat teknis. Dan tahapan menengah atau middle management yang menjadi penghubung antara level pertama dan level atas, di mana penghubung tersebut sangat penting karena menentukan teknis pelaksanaan di depan, di manajemen tahap paling bawah, kemudian skala kebijakan yang lebih tinggi lagi, yaitu selanjutnya top management atau yang sering kita sebut sebagai CEO, Chief Executive Officer, di mana orang tersebut bertugas untuk merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan, organisasi, atau lembaga dan mengarahkan kegiatan tersebut di lembaga maupun organisasi. Peran manajer terbagi menjadi 3. Yang pertama, peran pribadi. Yang dimaksud peran pribadi ialah seorang manajer harus bisa melibatkan orang-orang dan kewajiban yang lain, seperti memberikan sambutan secara simbolis dan menghadiri acara seremonial. Di sisi lain, seorang manajer juga harus bisa menjadi ikon dari suatu organisasi atau lembaga. Peran yang kedua ialah peran informasi. Seorang manajer harus bisa menjadi pemantau, penyebar informasi, dan juga juru bicara. Yang ketiga, peran manajer ialah peran pengambil keputusan. Manajer juga dituntut untuk pengambil keputusan yang dengan baik, pemecah masalah, mencari solusi, pembagi sumber daya pekerjanya, dan perunding alternatif dari problem yang bisa dihadapi oleh suatu organisasi. Manajer juga mendapatkan peran pengambil keputusan ini untuk suatu organisasi itu lebih baik lagi ke depannya. Kegiatan manajer yang pertama adalah membuat perencanaan organisasi pada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan atau keputusan yang akan diambil. Kemudian berikutnya membuat keputusan eksternal atau internal terkait dengan pegawai atau karyawan dalam bersikap dan mengakomodir perusahaan. Berikutnya, seorang manajer harus menyelesaikan masalah, yaitu menyelesaikan tuntutan dari sebuah perusahaan. Contohnya, di situasi COVID-19 ini, seorang manajer harus bisa membuat perusahaan atau organisasi tetap berjalan, walaupun tantangannya sulit. Dan yang terakhir, manajer harus merespon kesempatan dan tantangan, yaitu merespon kesempatan golden chance atau kesempatan emas dengan cepat, tepat, efektif, dan efisien. Dan itulah keempat kegiatan manajer yang harus dilakukan. Sekian. Saya di sini menjelaskan keterampilan manajer. Ada 5 keterampilan manajer. Apa saja kah keterampilan manajer? Yang pertama, keterampilan konseptual, dan yang kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, keterampilan teknis. Yang keempat, keterampilan manajemen waktu. Yang kelima, keterampilan membuat keputusan. Orang manajer harus memiliki keterampilan, yaitu diantaranya yang pertama, keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual adalah keterampilan seorang manajer yang mempunyai pemikiran, ide, gagasan yang sangat berguna bagi penyusunan suatu rencana dan pemecahan suatu masalah nantinya.
Kemudian yang kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain. Keterampilan berhubungan dengan orang lain adalah kemampuan yang dimiliki seorang manajer untuk berinteraksi dengan orang lain. Keterampilan teknik adalah kemampuan atau pengetahuan untuk menggunakan teknik tertentu dalam melaksanakan kemampuan dan pengetahuan untuk merancang produk, memperbaiki mesin, mengoperasikan mesin, merakit komputer, membuat program komputer, menyiapkan pembukuan dan laporan keuangan, serta penjualan produk dan lain sebagainya. Yang keempat, keterampilan manajemen waktu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan berbagai bentuk upaya dan tindakan individu yang dilakukan dengan terencana agar seorang mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Contoh berikut ini manfaat dalam manajemen waktu: meningkatkan produktivitas, efisien dalam pekerjaan, meningkatkan kepuasan pekerjaan dan meningkatkan peluang mencapai target dan tujuan. Yang kelima, keterampilan membuat keputusan adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur pimpinan, dan mengendalikan pelaksanaan untuk mencapai sasaran, serta manajer mampu mengenali peluang dan ancaman dan kemudian memilih tindakan yang sesuai untuk menangani secara efisien sehingga perusahaan dalam pengambilan manfaat. Ya, itulah penjelasan dari kami tentang materi manajer. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.